bukan rahasia. Sebenarnya semua sekuritas tidak ada dana minimal. Jadi maksudnya mau seberapapun lo punya, Iya, sok benar. bisa ya. Iya. Cuman dana minimal cuman bacotnya doang, ditertulis doang gitu. Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kali ini di segmen pantauan saham. Makin Cuan. cuan. Seperti biasa ada Gue Triputra tim CNBC Indonesia. dan ada Maria Katarina pastinya akan siap menemani Sobat Cuan. Jadi gini, Put, teman-teman gue ini pernah nanya gini. Banyak banget kan orang udah mulai transaksi saham kan sekarang udah gampang banget kan. Terus udah gitu mereka ada yang pengen punya saham untuk jangka panjang, tapi ada pengen yang ditransaksiin, tapi nggak betah tuh kalau misalnya ngelihat untung, ini kan udah untung nih, katanya buat jangka panjang kan, udah untung, gatel, pengen dijual. Nah akhirnya terus banyak banget nih yang udah diangkat juga ke sosmed, banyak banget influencer juga yang speak up lah, bersuara, ya udah lo punya RDN lebih dari satu aja gitu. Nah menurut lo RDN itu kan rekening dana nasabah, sekarang kan udah sangat rapi banget ya, nggak kayak zaman dulu banget mungkin 10-20 tahun yang lalu. Sekarang udah sangat rapi banget RDN punya kita sendiri gitu ya, personal gitu, pencatatan kehadiran kita sebagai salah satu investor di Bursa Efek Indonesia. Haruskah lebih dari satu atau sebenarnya satu aja tuh cukup? Sebenarnya RDN tuh kayak rekening lu ya. Kayak rekening bank lu ya gitu. Rekening bank lu rekening bank biasa gitu. Rekening bank lu biasa satu cukup gak sih? Gitu. Biasanya orang pakai dua gitu. Minimal satu buat, at least dua kayaknya. Dua. Satu buat gaji, payroll. Satu buat ya, darurat kali darurat, gitu atau ya. Apa satu lalu tiba-tiba apa ada yang buat emang tabungan apa. Jadi ya rekening biasa aja orang lebih dari satu gitu. Jadi ya rekening RDN ya ada baiknya lebih dari satu juga gitu. Sebenarnya kalau ketentuan kalau untuk kalau misalnya satu aja apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau lebih dari satu apa kelebihan dan kekurangannya? Ya gini, kalau misalnya satu RDN aja, lu tuh lebih gampang kelola, lebih gampang manage gitu kan. Enak kan, nggak usah buka sana buka sini gitu ya. Lu langsung catat semuanya gitu. Misalnya ada dua RDN, lu tambah-tambah, oh total aset gue segini, tambahin dulu gitu, baru dapat total aset segini gitu. Ya satu itu gitu. Kelebihannya ya lebih gampang di manage kalau lu cuma punya satu RDN. Kalau cuma punya gitu. satu, oke. Kalau lu punya banyak tuh, keuntungannya yang didapatkan dibandingkan dengan kerugian itu lebih banyak kalau lebih menguntungkan kalau lu punya banyak. Satu ya, misalnya lu pengen satu account lu buat tradingin, satu account lu buat simpen. Lu yang lu simpen yang lu hold panjang lu nggak usah buka-bukain terus. Gitu. Jadi ya kusel merah juga lu nggak gitu perhatiin gitu. Bisa pakai ini juga ya, istilah menabung gitu ya. Iya lu nabung lah, masukin beli buy gitu ya. Lu jadinya lebih mentalnya lebih aman ya berarti kalau lu lihat kusel merah ya lu lebih aman gitu. Jadi lu nggak gatel, pengen TP tuh nggak gatel, pengen cut loss. Satu ya emang kalau lu pengen mau tradingin ya lu lebih enak tradingin. Dua itu yang penting nih. Kalau misalnya lu investor yang udah agak gede dikit, makin banyak RDN, info juga makin banyak. Oh ya benar. Lu dapat karena masing-masing punya grup-grup sendiri yang ya satu grup sendiri, dua lu punya sales lu sendiri, bisa lu pakai sales gitu. Oh salesnya bisa infoin ini nih. Apa kalau selalu nasabah prioritas ya, prioritas di saat A B C D. Itu kan info-infonya biasanya oke gitu. Ya bisa dapat informasi dari berbagai tempat gitu. Tapi itu satu biasanya harus dananya gede gitu. Dananya gede dicari berapa tempat gitu. Jadi harus dananya super gede. Taruh satu gede gitu. Jadi kalau dananya cuma satu, cuma nanggung, lu mau jadi nasabah prioritas juga susah juga gitu. Satu itu, jadi lu bisa dapat informasi lebih dengan banyaknya taruh duit di tempat gitu, di berbagai sekuritas. Makanya yang gue selalu sarankan kalau lu mau buka 2 RDN, 3 RDN, jangan di satu sekuritas. Ya iyalah, ngapain harus beda-beda ya, makanya dong harus beda-beda gitu. Dan lu juga bisa ngetes. Oh ini aplikasi gini nih enak buat trading. Ya ini aplikasi sampah nih udah buat investing aja nih, buat taruh beli-beli doang gitu. Oh ini fee-nya murah enak buat trading gitu kan, bisa pilih-pilih, oh ini enak ini nggak enak. Jadi lebih ngerti, oh ini buat trading, ini buat nyimpen gitu. Dan rata-rata investor gede juga bukanya di lebih dari satu sekuritas. Bener sih. Nggak mungkin banget cuma satu ya. Iya, kalau apalagi kalau dananya udah triliunan, kayak lu lihat Lok Yang Hong itu kan di Sinar Mas ada di BQ tuh Kisi. Gitu ya, macam-macam. Ada sekuritasnya macam-macam dia. Kalau seandainya misalnya cuma satu nih,
Sobat cuan, enggak lah, gue dana gue terbatas, gue cuma satu, tapi gue pengen ya trading sama investasi di situ gitu. Nah gimana sih caranya memaintain psikologis kan? Kalau lo bilang kalau punya dua, yang satu nggak usah dibuka-buka karena kan memang udah komitnya buat investasi gitu kan. Nah kalau yang satu silakan deh lo masukin duit-duit jajan lo mungkin di situ. Nah gitu. ini gue buka rahasia dulu ya, kan Kak Maria kan dibilang, oh dana gue kurang, gue cuma pengen buka satu. Bukan rahasia. Sebenarnya semua sekuritas tidak ada dana minimal. Jadi maksudnya mau seberapa pun lo punya, sok benar. bisa ya. Iya. Cuman dana minimal cuman bacotnya doang, ditertulis doang gitu. Oh di Mirai Aset dana minimal 10 juta. Oh di MG minimal 200 juta. Kalau lu kesana lu buka account ya, account lu jadi, lu taruh 100.000, itu mereka nggak bisa apa-apa, jalan. Lu bisa transaksi, mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa di close account lu gitu, bisa melanggar aturan kalau mereka close gitu. Jadi ya paling salesnya kesel sama lu gitu. Tapi kan emang dulu ketentuan dari bursa kan memang menabung saham itu dengan 100.000 kan harus diikutin semua AB. Enggak, AB bisa nentuin minimal opening account berapa. Biasanya sih cuma buat marketing atau apa supaya ya palingan kalau selalu lu lakukan itu, yang kesel sama lu nya ya marketingnya, jadi nggak dapat bonus gitu. Nggak dapat bonus opening account gitu. Ya udah, tapi account lu jadi, lu bisa transaksi gitu. Jadi alasan lu nggak ada duit nih gitu, itu sebenarnya nggak make sense. Biasanya orang mager atau males akunnya kepecah gitu, masukan kepecah nih, jadi nggak nyatu. Kalau nggak nyatu kelihatannya dikit gitu, males. Jadi lu bisa buka sebenarnya tanpa harus ada budget minimal yang lu punya gitu ya. Nah kalau misalnya lu di satu account aja sebenarnya tuh lu, atau misalnya memang gue orangnya nggak mau ribet, gue pengennya satu aja. Nah artinya tuh pilihan ya dari pilihan. Dan itu tuh sebenarnya keuntungan tersendiri juga, di mana dana lu investasi itu lu bisa tradingin karena lu dapat margin, karena lu dapat itu limit. Contohnya lu mau nabung BCA gitu 10 juta. Lu saham lu punya uang, cuman misalnya lu punya uang 10 juta, lu taruh BCA, lu beli 10 juta kan BCA. Ya kalau misalnya lu buka dua account 1 juta, udah habis uang lu buat beli BCA 10 juta. Tapi kalau misalnya di satu rekening 10 juta itu kan lu dapat limit. Katakan dapat limit berapa juta, 2, 3, 4 juta. Itu bisa buat trading saham-saham apa aja gitu. Pakai margin gitu. Iya, pakai limit, namanya bukan margin. Pakai limit, ngeri juga. Ya makanya tapi ngeri banget gitu. Ngeri misalnya lu nggak disaranin sih buat nggak disaranin nih. Yang newbie sih. Nggak disaranin buat newbie ini, cuman salah satu keuntungannya doang gue kasih tahu gitu ya. Misalnya lu trading BCA itu lu jadiin kayak kolateral, berarti kan lu trading saham ABC yang nggak jelas. Bisa lu beli gitu. Tapi ya mungkin nggak banyak gitu, tergantung seberapa blue chip saham yang lu investasiin gitu, berapa haircutnya gitu. Haircut tuh kayak misalnya punya 10 juta haircut 10%, berarti senilai 1 juta gitu. Nah jadi ini bisa ditradingin, tapi masalahnya kalau lu rugi, lu terpaksa jual itunya. Ya dalam posisi apapun ya, mau posisi untung atau rugi. Enggak, kalau untung lu nggak usah jual, lu nggak usah itu. Ya, misalnya kalau rugi terpaksa dijual langsung secara otomatis. Lu terpaksa jual. Misalnya lu punya lu kolateralin BPCA, lu terpaksa jual BPCA, lu kolateralin BPCA, lu tradingin saham ABC. Lu trading saham ABC loss. Ya lu terpaksa jual BCA lu buat nutup loss ya, atau lu injek dana. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya lu cuan di ABCD ini, ya udah lu nggak usah bayar. Nggak usah jual BCA lu. Iya. Palingan lu kena fee, kalau lu inepin palingan kena fee doang gitu, kena penalti. Gitu. Itu yang paling ini sih, yang memang agak cukup beresiko kalau cuma pakai satu RDN ya. Kalau dua ya salah satunya ya lo bisa maintain sendiri yang yang trading gitu kan, dan lo emang sengaja untuk injek dana untuk trading gitu ya. Jadi ya emang bagusan lebih dari 2. Gitu. Bagusan lebih dari 2 berapa maksimal? Jangan sampai kebanyakan juga gitu. Seperti gue bilang, kalau rekening kebanyakan jadi mubazir gitu. Jadi malah ada yang nggak kepake apa segala. Biasanya 2-3 tuh udah oke. Minimal 2 ya 3 oke gitu. Kalau misalnya emang dana lu ada dana lebih, lu pengen informasi lebih ya baru banyak-banyak nggak apa-apa gitu. 4-5 ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai 2 digit tuh biasanya udah kebanyakan. Gitu. Ujung-ujungnya berberapa nanti nggak aktif gitu. Ya percuma juga ya. Percuma juga. Nah ini sebenarnya beda maintaining ya, kayak maintenance-nya tuh beda ya antara yang investasi sama yang buat trading. Maksudnya maintenance gimana? Maksudnya gini, kayak misalnya lo taruh saham-saham yang memang buat investasi, jadi lo nggak usah tengok-tengok, mungkin lo bisa lihat 2-3 bulan. Sementara kalau trading tiap kali lo harus buka, atau sebenarnya ya trading ya sesempat lo aja. Ini pilihan berinvestasi dan gaya berinvestasi nih yang sebaiknya dilakukan kalau seandainya memang lo punya akun RDN lebih ya sebenarnya tergantung investornya. Lu pengen kalau pengen investasi aja, ya kalau pengen investasi aja udah satu sebenarnya cukup gitu.
Kalau pengen investasi aja, tapi kan orang kan biasanya gatel. Ya orang pengen investasi tiap hari masih ngecekin harganya naik nggak ya gitu kan. Itu bukan investasi. Investasi lu ceknya kalau rilis laporan keuangan lu cek, atau lu cek berita bukan harganya. Nah kalau pengen invest panjang ya kayak gitu polanya. Tapi ya biasanya orang iseng gitu, tek terus. Ya udah kalau lu iseng dan lu sibuk sehari-hari ya udah lu bikin account investing sama swing aja, swing trading gitu. Investing sama swing trading. Jadi kalau yang satu ya memang udah lu swing. Iya gitu lu beli terus. Dan kalau sahamnya sama juga nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Ini buat investasi, yang ini mau trading. Iya gitu. Jadi misalnya lu mau beli saham BNI 110 juta, lu beliin 12 juta, 10 di sini, 2 di sini ya. 2 kalau udah naik lu jual, nggak apa-apa gitu. Udah ada nggak sih BNI seneng gitu. Kalau dari lo sendiri nih, ada nggak sih patokan misalnya supaya enak maintenance-nya, khususnya untuk kalau untuk nabung kan ya udahlah bebas ya. Kalau untuk investasi mah bebas selama lo yakin terhadap prospek saham itu sih bebas. Kalau untuk yang trading tuh supaya termaintain baik, ada nggak sih patokannya, misalnya 2 atau 3 saham atau 5 saham atau 20 saham gitu kalau lu jago? Kalau lu trading day trade ya, day trade tuh satu aja. Satu aja. Kalau day trade lu beli satu, masa lu open position lain kan kacau nanti day trade lu gitu. Day trade lu yang beli hari ini, gitu. Yang beli terus beli hari ini jual hari ini gitu. Udah satu aja, fokus satu. Kalau swing mungkin bisa 2 atau 3. Oh ini kira-kira ini oke buat minggu ini. Ya beli 2 atau 3. Oke, kalau day trade satu ya. Day trade mendingan satu aja, lu fokus satu. Malah kalau selalu day trade lu pakai margin satu aja juga nggak apa-apa. Lu pakai limit, lu HK limit langsung. Lu HK limit trade. Tiba-tiba dia naik langsung jual habis gitu kan. Mainnya kan cepet ya, day trade scalping kan cepet gitu. Tek tok keluar lagi, masuk keluar lagi gitu. So, lu tek sini tuh lu masuk sini lagi, terus lu masuk sini mabok, nanti malah rugi. Atau nggak lu satu tiba-tiba longsor, lu bingung nanti gitu. Atau lo buka tap di laptop lo, jadi lo pusing sendiri gitu ya. 1 kurang 2 Indomie 2 kebanyakan lumayan. 3 kan lo bilang tadi katanya. Kalau day trade 1, kalau swing 3. Oh enggak, maksud gue RDN. 1 kan kurang. Iya, 1 kan? Kurang. Kalau 2 ya 1 kurang, 5 10 kebanyakan. 10 kebanyakan. 1 kurang, 3 cukup gitu ya. 3 cukup. 3 cukup. Nah, 3 itu pembagiannya gimana? 1 investasi, 1 trading, 1 trading. 1 swing, 1 trading. Kalau lu pengen day trade gitu. Okay. Tapi kan orang biasa kan investor ini kan double job gitu. Karena karyawan side juga job ya dong, karyawan gitu. Ya udah enggak sempet buat day trade, ya udah lu bikin 2 aja, 1 investing, 1 swing. Gitu ya. Kalau udah naik berapa persen lu jual gitu, terus tunggu dia turun lagi gitu. Oke. Jadi gitu ya Sobat Cuan. Jadi memang tidak ada patokan untuk membuka rekening saham, tapi ya dengan bijaksana Sobat Cuan juga bisa memberlakukan supaya lebih maksimal dan juga efisien nih. Kalau sanggupnya cuma 1 ya ada 1 nggak apa-apa. Tapi kalau bisa maintain 2 sampai 3 tadi sesuai dengan anjurannya Putra, sok atuh ya kan, silakan supaya lebih maksimal. Memantaunya maksimal, keuntungannya juga bisa maksimal ya Sobat Cuan ya. Gitu aja diskusi kita hari ini. 1 RDN cukup atau enggak terserah, kita balikin lagi ke Sobat Cuan. Terima kasih udah dengerin kita. Jangan lupa dengerin podcastnya Cuap Cuan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan ya. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Thank you banget Sobat Cuan. Sampai ketemu lagi. Maria pamit. Bye-bye. Bye.